BPK temukan 763,85 miliar rupiah terbuang percuma di 3 BUMD DKI Jakarta. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelumnya BPK menemukan adanya kelebihan bayar sebesar 415,9 miliar rupiah untuk pembayaran subsidi dari Pemprov DKI kepada Transjakarta. Ini saja sebenarnya sudah cukup mengejutkan. Akan tetapi ini masih belum seberapa. Ternyata ada temuan lain dari BPK. BPK menemukan terdapat total lebih dari 763,85 miliar rupiah dana yang terbuang percuma di 3 perusahaan BUMD milik Pemprov DKI. Fantastis bukan? Seolah makin belum puas membuat mulut kita ternganga lebar. Ternyata masih ada kejutan lainnya. 3 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang dimaksud adalah PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, PT Transjakarta, dan Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pasar Jaya. BPK memastikan ada total 15 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E atau ekonomis, efisiensi, dan efektivitas atas operasional 3 BUMD tersebut. Untuk PT Jakpro ada 3 permasalahan. Pertama, pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan dalam tahun 2015 hingga 2018 tidak sesuai ketentuan sebesar 221,19 miliar rupiah. Kedua, penyimpangan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan pembangunan infrastruktur Gigabyte Passive Optic Network atau GPON sebesar 104,14 miliar rupiah. Kemudian, permasalahan lainnya sebesar 16,59 miliar rupiah. Jadi, jika ditotalkan nilainya mencapai 341,923 miliar rupiah. Untuk PT Transjakarta sudah saya tuliskan di artikel sebelumnya, yaitu permasalahan kelebihan pembayaran subsidi oleh Pemprov. Untuk Perumda Pasar Jaya, ada masalah tentang penerimaan selain denda keterlambatan sebelum dipungut atau diterima. Perumda Pasar Jaya belum memperoleh penerimaan dari mitra kerja atas kompensasi pengelolaan parkir tahun 2019 dan 2020, serta pajak parkir sebesar 11,36 miliar rupiah, kompensasi pengelolaan reklame digital dan non-digital tahun 2020, dan denda sebesar 3,03 miliar rupiah, dan penerimaan lainnya sebesar 1,61 miliar rupiah. Perumda Pasar Jaya, 5 permasalahan, nilai total lebih dari 16,005 miliar rupiah, kata BPK. Total semuanya adalah lebih dari 763,85 miliar rupiah. Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian perusahaan atas penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembebanan subsidi PSO Pemprov DKI, dan kekurangan penerimaan perusahaan dari pendapatan kompensasi parkir, pengelolaan reklame digital dan non-digital, dan denda. Sudah reda efek kejutnya belum? 763,85 miliar rupiah terbuang percuma. Ini angka yang sangat fantastis. Ini adalah temuan BPK. Kalau tidak, kita tidak akan tahu betapa bobroknya penanganan anggaran oleh Pemprov DKI. Betapa tidak becusnya mereka dalam mengelola anggaran. Angka sebesar itu bisa dipakai untuk penanganan COVID-19 skala besar. Besar banget malah. BPK pun agak lucu. BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada DKI Jakarta sebanyak 4 kali berturut-turut. Tapi di sisi lain BPK membongkar bobroknya Pemprov DKI. Bingung jadinya. Ibarat banyak nilai merah dalam rapot seorang siswa, tapi pada akhirnya naik kelas juga. Gimana ini ceritanya? Saya sungguh tidak paham. Ini sudah masuk dalam kategori merugikan negara nggak? Kalau masuk, harusnya KPK berani masuk dan mengusut. Kenapa sampai saat ini diam saja melihat kejanggalan ini? Kejanggalan 1 juta, 2 juta masih mending. Ini sampai ratusan miliar. Ini masalah yang sangat serius. Di sisi lain, manuver Pemprov DKI seolah tidak punya anggaran lain hingga harus mengambil bantuan kepada pihak lain. Tetapi di sisi lain malah banyak sekali kebocoran atau kelebihan bayar yang kalau dikumpulkan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kejanggalan terkait anggaran ini sudah terjadi berulang kali. Apakah ini lantas bisa disebut sebagai kebetulan belaka? Entah kenapa seolah ada unsur kelalaian atau memang kesengajaan? Mana mungkin? Kelalaian seperti ini terjadi berulang kali kalau memang ada sesuatu di balik itu, bukan? Kerugian yang dialami Pemprov DKI sebagaimana yang dijelaskan BPK sebenarnya bukan terbuang percuma. Lebih tepatnya bisa kita sebut terbuang ke tempat atau pihak lain. Nah, ini sebenarnya tugas KPK untuk melakukan penelusuran. Miris memang melihat cara kerja Pemprov DKI. Di saat negara ini sedang melakukan penghematan luar biasa di sektor lain untuk menangani pandemi, Pemprov DKI malah melakukan pemborosan fantastis. Kira-kira apakah mereka tidak malu dengan hal ini? Atau karena ini uang rakyat sehingga tidak peka dan asal-asalan dalam pengelolaan? Bagaimana menurut Anda?
Parpol tukang nyinyir harusnya contoh Nasdem dan PSI yang ikut bantu pemerintah. Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebenarnya penanganan pandemi ini tidak akan terlalu kisruh kalau semua pihak menahan diri. Simpel tapi tidak mudah, bahkan sulit. Semua pihak bisa saja melepas ego untuk sementara, bersatu untuk sementara sampai pandemi ini selesai atau setidaknya krisis akibat pandemi ini bisa reda. Tapi kenyataan yang kita lihat adalah sebaliknya. Ada kesan berantakan, chaos, dan upaya provokasi. Kepala daerah ada yang bandel dan ingin cari panggung sendiri. Pusat menginstruksikan A, mereka jalan sendiri dan membuat kebijakan B. Oposisi yang kebelet selalu membuat narasi miring dan menebar pesimisme. Mereka hanya memperkeruh situasi, membuat isu menjadi makin liar dan meresahkan. Para kadrun membuat hoaks dan narasi meresahkan bernuansa sara agar terjadi gesekan dan kerusuhan. Para barisan sakit hati juga terus melontarkan hasutan terselubung agar pemerintah menyerah dan mundur. Bahkan ada media juga yang membuat opini liar seperti ini. Belum lagi pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari pandemi ini seolah berharap pandemi ini berlangsung sampai kiamat. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah yang memberi satu komando satu arah menjadi sulit eksekusinya karena masing-masing pihak jalan sendiri-sendiri ke arah yang berbeda. Terlalu banyak yang berselancar di atas ombak pandemi demi berbagai kepentingan. Terlalu banyak nafsu-nafsu politik yang membuat pandemi ini terkesan sangat mengerikan dan mengkhawatirkan. Kali ini saya bicara soal partai politik. Ada belasan partai di negara ini. Ada yang pro dan ada yang oposisi. Yang oposisi ini saya lihat kerjanya hanya merepet kayak emak-emak. Bukannya diam, malah menebar pesimisme dan menggiring opini busuk. Salah satu kata bijak Dalai Lama adalah, tujuan utama kita dalam hidup ini adalah membantu orang lain. Dan jika Anda tidak dapat membantu mereka, setidaknya jangan menyakiti mereka. Oposisi kebalikannya, mereka tidak banyak atau bahkan tidak membantu pemerintah pusat, malah membuat repot dan kisruh karena ucapan dan manuvernya. Mereka hanya mencari keuntungan sendiri di balik masalah yang terjadi, tidak ada niat untuk membantu. Partai Nasdem meminjamkan 20 ambulans dan mobil jenazah untuk membantu mobilitas penanganan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Rinciannya 10 unit ambulans dipinjamkan ke RSUD di DKI Jakarta dan 10 armada lainnya siaga di posko Satgas COVID-19 yang berada di 5 wilayah DKI Jakarta. Peminjaman ambulans dan mobil jenazah ini termasuk dalam rangkaian program vaksinasi Nasdem Peduli di 5 wilayah di DKI Jakarta yang berlangsung sejak 5 Juli hingga 29 Agustus 2021. Partai lainnya PSI juga ikut membantu selama PPKM Darurat Jawa Bali yang berlangsung dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. PSI ikut membantu mencegah persebaran COVID-19 sekaligus membantu masyarakat yang terdampak di Jawa Tengah. Bekerja sama dengan DPD Kudus, Surakarta, Kota Semarang, DPW PSI Jateng terjun langsung ke masyarakat dengan membagikan nasi bungkus kepada warga kurang mampu. Setiap hari sampai 20 Juli 2021, kami membagikan 100 bungkus makanan siap saji yang dibagikan bergantian ke daerah. Diharapkan bantuan ini mampu sedikit meringankan beban saudara-saudara yang mengalami kesulitan dan berada dalam keterbatasan, kata Ketua DPW PSI Jateng M. Farhan. Saya pikir kalau semua partai politik termasuk oposisi tukang nyinyir ikut membantu seperti ini, rasanya beban akan lebih ringan, pandemi lebih cepat diatasi, badai lebih cepat berlalu. Setidaknya narasi busuk berkurang drastis yang berefek pada berkurangnya panas suhu politik yang berpotensi menciptakan keributan. Ada banyak yang bisa dilakukan, entah itu membantu ambulans, oksigen, obat-obatan, fasilitas rumah sakit, bantuan kepada masyarakat terdampak, sosialisasi terkait COVID-19 dan vaksinasi, seruan agar masyarakat patuh pada anjuran pemerintah, menghalau provokasi, menawarkan bantuan kepada pemerintah. Semua partai bergerak dari jajaran pusat hingga cabang-cabang di tempat kecil. Bayangkan efeknya seperti apa. Prinsip gotong royong seperti inilah yang harusnya digencarkan, bukan terus nyinyir tanpa solusi demi mencari muka di depan publik, menggosok isu agar makin panas, lalu dengan senyum licik menusuk pemerintah dari belakang, sambil menghasut agar pemerintah menyerah dan mundur. Bagaimana menurut Anda?